Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati dengan NPM 19121033 kelas akuntansi A1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai formula Les Pires pada angka indeks agregat tertimbang. And then Les Pires mengembangkan metode ini pada abad 18 akhir untuk menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang adalah periode dasar. Rumus formula Les Pires atau IL sama dengan sigma HT dikali KO dikali 100. HT di sini yaitu harga tahun berjalan, sedangkan KO yaitu kuantitas tahun dasar dikali 100, lalu dibagikan dengan sigma HO dikali KO. HO yaitu harga tahun dasar dikali KO atau kuantitas tahun dasar. Di sini dapat kita lihat tabel formula Les Pires, yaitu jenis barang yaitu beras. Di sini HO-nya yaitu 1112, sedangkan HT-nya yaitu 2777 dan KO-nya yaitu 48,2. Kita akan mencari nilai dari AO dikali KO atau harga tahun dasar dikali kuantitas tahun dasar. Maka di sini kita kalikan 1112 kita kalikan dengan 48,2, maka hasilnya yaitu 53,598. Begitupun cara mencari nilai selanjutnya, sama. Yang kedua yaitu kita mencari nilai HT dikali KO. HT di sini yaitu 2777 dan KO-nya yaitu 48,2. Kita kalikan 2777 dikali 48,2, maka kita akan mendapatkan nilai atau hasil dari HT dikali KO yaitu 133,851. Setelah mencari nilai dari semuanya, lalu kita jumlahkan dan hasilnya yaitu 69.358. Dan hasil dari HT dikali KO-nya yaitu 168.963. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. IL atau indeks Les Pires sama dengan sigma dari HT dikali KO dikali 100 atau harga tahun berjalan dikali harga kuantitas tahun dasar dikali 100 per dibagi sigma HO dikali KO atau harga tahun dasar dikali kuantitas tahun dasar. IL atau indeks Les Pires-nya sama dengan 168,963 dikali 100. Lalu kita bagikan dengan 69,358, maka akan mendapatkan hasil dari IL atau indeks Les Pires-nya yaitu 244. Jadi indeks Les Pires yaitu 244 ini menunjukkan bahwa harga barang pangan telah meningkat 144%. Didapat dari 244% dikurangi 100%, maka hasilnya yaitu 144%. Yang kedua yaitu formula Pasce. Formula Pasce menggunakan bobot tahun berjalan dan bukan bobot dasar sebagai bobot. Rumus yaitu IP atau indeks Pasce sama dengan sigma HT dikali KT dikali 100 per atau dibagi sigma HO dikali KT. HT di sini yaitu harga tahun berjalan dikali kuantitas tahun berjalan, lalu dikali 100 dibagikan dengan HO atau harga tahun dasar dikalikan dengan KT yaitu kuantitas tahun berjalan. Di sini kita dapat lihat pada tabel berikut ini yaitu jenis barang yang pertama yaitu beras, HO-nya yaitu 1112 dan HT-nya yaitu 2777 serta KT-nya yaitu 46,6. Kita akan mencari nilai dari HO dikali KT. HO yaitu 1112 kita kalikan dengan KT atau 46,6, maka hasilnya yaitu 5719. Begitupun untuk mencari nilai barang seterusnya, caranya sama. Dan yang kedua yaitu kita akan mencari nilai dari HT dikali KT. HT di sini yaitu 2777 dan KT yaitu 46,6. Maka kita kalikan 2777 dikali dengan 46,6, maka hasilnya yaitu 129.408.
Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, kita jumlahkan jumlah keseluruhan dari HO dikali KT, dan jumlah keseluruhannya yaitu 65.307. Begitupun dengan HT dikali KT, yaitu 159.823. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. IP atau indeks pasce sama dengan sigma HT dikali KT dikali 100, lalu dibagikan dengan sigma HO dikali KT, atau HT di sini yaitu harga tahun berjalan dikali KT kuantitas tahun berjalan dikali 100, lalu dibagikan dengan sigma HO atau harga tahun dasar dikali KT yaitu kuantitas tahun berjalan. Maka indeks pascenya sama dengan 159.823, kita kalikan 100 lalu dibagikan dengan 65.307. Maka hasil dari IP atau indeks pascenya sama dengan 245. Jadi indeks pasce yaitu 245 ini menunjukkan bahwa harga barang pangan telah meningkat 245%, didapat dari 245% dikurangi 100%. Maka hasilnya yaitu 245%. Oke, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewita, NPM 19121-028, kelas akuntansi A1. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang formula Fisher. Formula Fisher merupakan mencoba memperbaiki formula Laspeyres dan Pasce. Indeks Fisher merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lain, baik Laspeyres maupun Pasce. Rumus di sini yaitu rumusnya IF sama dengan akar dari IL kali IP. IF adalah indeks Fisher sama dengan akar dari IL indeks Laspeyres kali IP indeks Pasce. Selanjutnya di sini ada rumus diketahui seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Telah diketahui IL atau indeks Laspeyresnya sama dengan 244 dan IP-nya atau indeks Pasce-nya 245. Penyelesaian atau dimasukkan dalam rumus indeks Fisher sama dengan IF sama dengan akar dari IL kali IP. Dimasukkan pada rumus IF sama dengan akar dari 244 dikali 245. Hasilnya atau indeks Fisher-nya sama dengan 244,5. Selanjutnya di sini ada formula Dробis. Formula Dробis digunakan apabila nilai indeks Laspeyres dan indeks Pasce berbeda terlalu jauh. Indeks Dробis juga merupakan jalan tengah selain Fisher. Indeks Dробis merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Rumusnya ID sama dengan IL tambah IP dibagi 2. Indeks Dробis sama dengan indeks Laspeyres ditambah indeks Pasce dibagi 2. Di sini juga ada rumus telah diketahui seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya juga sebelumnya. Telah diketahui IL atau indeks Laspeyresnya sama dengan 244 dan indeks Pasce-nya sama dengan 245. Penyelesaian atau kita masukkan pada rumus indeks Dробis sama dengan indeks Dробis sama dengan IL ditambah IP dibagi 2 sama dengan 244 ditambah 245 dibagi 2. Hasilnya atau indeks Dробisnya sama dengan 244,5. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dela Aulia Aldi, NPM 19121-021, Prodi Akuntansi kelas A1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang formula Marshall-Edwards. Di sini, formula Marshall-Edwards relatif berbeda dengan konsep Laspeyres dan Pasce. Di sini menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Di sini rumus dari formula Marshall-Edwards-nya yaitu IME indeks Marshall-Edwards sama dengan sigma HT. HT yaitu harga
tahun berjalan dikalikan dalam kurung kuantitas tahun dasar ditambah dengan kuantitas tahun berjalan dibagi sigma HO harga tahun dasar dikalikan dengan kuantitas tahun dasar ditambah kuantitas tahun berjalan dikali 100. Di sini kita masuk pada tabel formula Marshall-Edwards. Di sini untuk menghitung indeks Marshall-Edwards-nya, kita harus terlebih dahulu menjumlahkan. Kita harus menjumlahkan KO tambah KT atau kuantitas tahun dasar ditambah kuantitas tahun berjalan. Di sini jenis barang beras telah diketahui, kuantitas tahun dasarnya yaitu 48,2. Di sini telah diketahui juga kuantitas tahun berjalannya yaitu 46,6. Maka KO tambah KT-nya yaitu 48,2 ditambah 46,6. Di sini hasilnya 95. Maka begitupun pada jenis barang lainnya untuk mendapatkan KO tambah KT dijumlahkan KO ditambah KT-nya pada jenis barang lainnya. Di sini kita masukkan pada rumus HO dikali KO tambah KT. Di sini harga tahun dasar dikali dengan kuantitas tahun dasar ditambah kuantitas tahun berjalan. Di sini HO pada jenis barang beras yaitu 1112 dikalikan dengan KO tambah KT-nya yaitu 95. Maka hasilnya yaitu 105.418. Baik, kita masuk pada rumus selanjutnya. Di sini HT dikali KO tambah KT. Di sini harga tahun berjalan dikali dengan kuantitas tahun dasar ditambah dengan kuantitas tahun berjalan. Di sini HT telah diketahui pada jenis barang beras yaitu 2.777 dikalikan dengan 95, maka hasilnya yaitu 263.260. Begitupun cara hitung nilai barang selanjutnya pun sama, maka jumlah dari HO dikali KO tambah KT-nya yaitu 134.705. Begitupun jumlah dari HT dikali KO tambah KT yaitu 328.787. Baik, di sini kita masuk pada rumus untuk mencari indeks Marshall-Edwards-nya. Di sini jumlah dari HT dikali KO tambah KT. Di sini kita telah ketahui bersama yaitu jumlahnya 328.787. Di sini jumlah dari HO dikali KO tambah KT yaitu 134.665. 328.787 dibagi dengan 134.665 dikali 100, maka hasil indeks Marshall-Edwards-nya yaitu 244,15. Nilai ini ternyata lebih kecil dari ID, IP, dan IF, tetapi lebih dekat dengan nilai indeks Lewis-Pierce-nya atau IL. Materi selanjutnya, formula Walsh. Formula Walsh menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Sini rumusnya, IW atau indeks Walsh sama dengan sigma HT dikali akar dari KO dikali KT dibagi sigma HO dikali akar dari KO dikali KT dikali 100. Di sini kita masuk pada tabel formula Walsh-nya. Sini jika kita ingin mencari nilai indeks Walsh-nya kita harus menghitung KO dikali KT. Di sini KO kuantitas tahun dasar dikali kuantitas tahun berjalan. Di sini pada jenis barang beras, di sini KT-nya KO-nya 48,2, KT-nya di sini 46,6. Di sini jadi KO dikali KT-nya
48,2 dikali 46,6. Sini maka hasilnya 2246,1. Kita lanjut di rumus selanjutnya. HO dikali akar dari KO dikali KT. Di sini HO-nya 1112. Sini berarti dikalikan dengan akar 1112 dikali akar dari 2246,1, maka hasilnya yaitu 52.701. Selanjutnya pada rumus HT dikali akar dari KO dikali KT. Di sini HT-nya 2777 dikali dengan akar dari 2246,1, maka hasilnya yaitu 131.611. Begitupun dengan nilai barang selanjutnya pun dengan cara yang sama. Sini jumlah dari HO dikali akar dari KO kali KT-nya yaitu 67.278. Sini jumlah HT dikali akar dari KO kali KT-nya yaitu 164.243. Sini kita masuk pada rumus indeks Walsh-nya sama dengan jumlah HT dikali akar dari KO dikali KT dibagi jumlah HO dikali akar dari KO dikali KT dikali 100. Di sini jadi di sini 131.611 dibagi 52.701 dikali 100, maka hasil dari indeks Walsh-nya yaitu 249,73. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.